Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ponzi. Hari ini special edition. Kita akan membahas sebuah isu yang cukup menarik dan masih hangat mengenai kontroversi dari materi stand up comedy yang dibawakan oleh Panji Pragiwaksono. Materi ini menuai kritik yang dianggap menyinggung ibadah sholat, organisasi Islam hingga dikaitkan dengan isu korupsi kuota haji. Hari ini kami kedatangan Bung Ihsan selaku narasumber kita hari ini. Mungkin Bung Ihsan bisa perkenalan dulu. Kenalin, nama saya Ihsan. Saya juga dari Ilmu Komunikasi UAD. Oke. Mungkin karena Bung Ihsan ini orangnya cukup sibuk dan untuk menghemat waktu ya Bung Ihsan. Mungkin kita langsung ke intinya aja ya Bung Ihsan. Kecil pada. Jadi menurut Bung Ihsan nih terkait materi yang menjadi kontroversi dari yang dibawakan oleh Panji Pragiwaksono itu, menurut Bung Ihsan nih apa faktor utama yang membuat materi Panji Pragiwaksono itu menjadi kontroversi yang sangat besar? Mungkin loh ya Bung, ini dari pandangan beberapa orang yang udah riset lah mengenai hal itu. Faktor terbesar itu, Panji tuh pas dulu pemilu itu pernah dalam satu kubu yang pro terhadap hal itu, ya kan? Kayak memiliki sebuah forum besar tuh lah, kayak gitu. Jadinya materi Panji yang ini kayak menjadi sebuah isu yang sensitif. Apalagi dulu juga pernah kena tau Panji toh setiap stand up kayak gitu. Oh, jadi menurut Bung Ihsan nih dari situlah bermulanya tuh Bung. Ya, Bung. Sama itu lagi Bung, lupa Bung. Mengenai kan kemarin tuh salah itu sensitif nih. Yang apanya? Materi dia yang era itu. Apa sih kayak dia tuh ngebahas mengenai agama, mengenai politik, mengenai sosial yang itu cukup menjadi gejolak politik di negara ini tuh jadi buyar lagi nih kayak kemarin yang itu jadinya ya udah itu masih bermasalah. Tapi menurut Bung Ihsan nih masyarakat Indonesia tuh sebenarnya masih memandang komedi sebagai hiburan atau malah sebagai bentuk opini publik? Kalau dalam sebuah teori komedi, kan komedi terbuat dari fakta yang ada nih. Nah, terjadilah sebuah komedi dan materi. Itu dan ada paksanya juga. Nah, itu yang seharusnya? Ya seharusnya kayak gitu toh. Kayak ya dia tuh bisa untuk membentuk sebuah fakta yang ada dan disebabkan itu nggak apa-apa. Tapi kan ya gimana ya Bung? Kayak negara ini tuh mengenai politik sarkas itu kan menurutku tuh agak-agak sensitif masih yang di kalangan masyarakat. Apalagi kayak kemarin nih minggu lalu minta ampun. Dulu juga pernah dark joke itu. Ya. Kalau Bung mengikuti. Nah, udah berarti bagi warga kita politik kan masih sebuah hal yang emang pure untuk ngebuat ketawa tanpa menyinggung suatu hal. Berarti memang komedi itu pada dasarnya dibangun nggak terlepas dari opini publik sendiri. Iya, kayak gitulah Bung. Oke, berarti kalau kita kaitkan dalam konteks komunikasi massa nih Bung, apakah stand up comedy itu punya dampak besar terhadap opini publik? Dampaknya cukup besar menurutku. Di tahun sekarang komika itu banyak yang menjadi public figure. Dimana public figure ini bisa menjadi sebuah acuan atau spotlight untuk audiens atau fans mereka itu terpengaruh. Oke. Kayak gitu. Tapi menurut Bung Ihsan nih Bung, sejauh mana sih seorang komedian itu membawa isu sensitif dalam materi yang dibawakannya? Contoh misalkan Panji kemarin kan beberapa materinya itu kan bisa dibilang agak sensitif lah ya buat dibahas ya. Kayak gitu. Itu kira-kira ada batas nggak sih buat dibawain gitu? Menurutku komedi itu tidak ada sebuah batasan. Berarti semuanya bisa dibawain? Bisa dibawain. Tergantung audiens menerima atau enggaknya. Nah,
ya mungkin itu gak kesalahan juga atau memang diatur dengan cara Panji dia tuh nge-posting itu di Netflix. Nah seharusnya kan biasanya kalau komika tuh offline tour itu dia tuh nggak bakal untuk mempublish karena tadi banyak materi para komika itu sendiri yang mungkin tuh agak dark joke, agak sensitif. Jadinya jarang banget komika tuh ngepost tournya di publik. Tapi kuapun kalau Mas Panji tuh top gitu. Oke. Selanjutnya mungkin yang saya tanyakan tuh terkait materi yang dibawakan oleh Panji terkait etika publik. Nah, saya mencoba mengulik pandangan dari Bung Ihsan ini. Sebenarnya tuh etika publik itu membatasi kebebasan berekspresi nggak sih, Bung? Kalau etika publik tuh enggak sih, dikarenakan kan emang manusia tuh harus memiliki sebuah etika dalam bersosial. Kan itu udah diajarkan dari kecil nih kalau masalah etika, ya kan? Nah, ya kalau untuk kebebasan berekspresi sama etika, ya itu emang udah sejalan, nggak bakal mengganggu atau nggak bakal bisa membuat Nggak mempengaruhi ya? Gitulah. Soalnya kayak gini Bu, kayak banyak kok komika yang melakukan apa sih sesuatu hal yang tidak dinormalisasikan, tapi itu dilakukan dengan sebuah punchline. Dari dulu kok, dari zaman warkop, malah juga sering mulat kayak gitu. Jadinya ya emang ya udah nggak ada sebuah. Berarti emang nggak mempengaruhi sama lain lah ya? Iya. Terus di materi Panji itu kan beliau sempat membawakan beberapa hal yang berbau agama nih, Bung. Oh iya. Saya mau nanya nih, Bung, sebelumnya. Kalau misalkan konteksnya, kalau misalkan kita ambil dari Panji yang kemarin, itu kan berarti dia hal yang menjadi kontroversi karena kontennya gitu kan. Dari materi yang dikontenkan gitu kan. Nah, sebenarnya tuh kalau misalkan kayak gitu kan konten dia tuh bisa disebut penistaan agama nggak sih, Bu? Nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa, Bu. Kenapa? Bapak Mahfud MD udah bilang kalau itu enggak. Banyak juga yang bilang itu kalau itu enggak. Karena dia nggak menistakan karena nggak apa sih nggak melecehkan dengan cara yang emang tuh langsung kayak kayak ibadah ini itu kan nggak gitu, cuma sarkasme yang ada nih. Oh iya. Ya kan, masalah politik timbal balik. Tapi membawa dua organisasi yang besar di Indonesia. Apa itu sendiri dua organisasi ini kan dia itu udah ngasih sebuah statement kalau itu enggak. Itu di luar dari mereka malahan yang melakukan demonstrasi. Kemarin kalau Bung lihat tuh banyak berita masalah itu, sampai ada yang menuntut dari pihak ini pihak itu tapi membawa nama itu. Sedangkan dari organisasi aja bilangnya enggak. Berarti emang ada oknum lah. Tadi masalahnya karena dulu Mas Panji ini pas pemilu itu kayak dia tuh mungkin publik tuh mengira kalau dia pro terhadap orang ini. Oh, itulah disangkautin materi ini dengan hal ini dengan hal ini. Berarti dia tuh bisa dibilang kena cocok logi ya, Bung ya? Iya, itu banyak itu kok juga tuh dibilang kayak teori konspirasi Panji. Itu di Twitter tuh mana itu kemarin dari trending topik masalah ini itu, soalnya bapak hukum aja bilang enggak penjara, Mahfud MD yang bilang. Terus punya juga tokoh politik yang bilang tuh enggak bakal penjara, sampai hakim pun itu enggak bisa yang bilang sendiri. Jadinya ya gimana? Kan itu fakta. Berarti kalau misalnya kita bahas dikit terkait pelaporan yang dilakukan salah satu pihak itu terhadap materinya yang berbau agama, itu kan kita bisa bilang kalau itu terjadi konflik lah ya, konflik. Menurut Bung Ihsan nih, konflik kayak gitu tuh harusnya tuh cara yang paling efektif tuh diselesaikan dengan hukum atau
bisa lebih humanis seperti kayak berdialog aja gitu. Konflik-konflik kayak gitu. Gimana ya menurutku? Misalkan nggak ada sebuah sanksi atau sebuah emang itu kesalahan terbesar sampai bisa dia dihukum yang kemarin itu. Ya mungkin kalau emang itu biar melecehkan atau menistakan itu nggak apa-apa ya, terkait jalur hukum. Tapi kalau masalah kayak yang kemarin stand up comedy, ya itu bisa kok seharusnya dipakai dengan cara humanis, Dialog kayak gitu ya. mengajak beberapa tokoh yang di A, yang di B, yang di C, yang di D sampai yang di Z itu untuk ngumpul dengan juga Mas Panjinya yang bermasalah, kan juga bisa seharusnya. Tapi menurut Bung Isan, cara penyelesaian masalah yang si pelapor ini berlebihan nggak, Bu? Si pelakor ya, Iya, yang si pelapor ini. berlebihan sih. Berlebihan ya? Ya, karena kan, sorry ya, aku ini enggak mengacu sih, apa sih? Kayak menurutkan, kayak apa sih? Mencocok logikan dengan kasus masalah korupsi haji. Oh. Kenapa nggak jadi? Kayak itu lebih menistakan. Why? Mungkin emang karena kepentingannya nggak ada di situ. Nah, semua tergantung kepentingan. Selesai gitu aja intinya. Terakhir nih Bung, terakhir. Cepat ya. Iya, cepet aja kita. Adalah Menurut Bung Isan nih, sebenarnya tuh yang kemarin muncul jadi konflik itu sebenarnya itu ada nggak sih faktor-faktor yang bikin hal itu tuh memperbesar atau memperlebar, kayak misalkan media sosial atau media online gitu. ya ada media sosial, thumbnail clickbait, cocok logi Panji dengan ini dengan itu di sosial media. Sosial media itu sangat berpengaruh, sangat. Sekarang semua tergantung sosial media, nggak lagi di hal yang lain. Berarti emang sebenarnya tuh materi Panji yang dibawakan Panji itu sebenarnya bisa dibilang konflik itu dilihat dari sudut pandang orang lain belum tentu jadi konflik gitu kan. Iya. Karena kan kalau misalkan dari selama kita berdiskusi nih kan. Podcast Bung. Oke, selama kita ini podcast ya. diskusi Bung, sorry. Oke, podcast ini saya bisa ngelihat kalau satu karya itu bisa memiliki banyak tafsir. Iya. Kayak tadi seperti yang Bung bilang tadi kan ada si pelapor, tapi ada juga yang menikmati gitu kan. Nah, kontroversi dari hal tersebut itu bukan hanya soal komedi, tapi tentang etika, hukum, kebebasan berekspresi, dan mungkin cara media membingkai realitas. Jadi kok bagus sih Bung, tiba-tiba Bung? Udah latihan ya Bung. Jadi mungkin segitu dulu saja podcast spesial edisi malam ini. Semoga podcast ini bisa membuka ruang diskusi yang lebih dewasa, kritis, dan saling menghargai perbedaan pendapat. Benci harus tahu politik. Oke, mantap. Ada lagi nggak kata-kata Bung? Udah sih, itu aja sih. Oke, terima kasih untuk narasumber spesial kita pada malam ini. Saya Radima. See you.